Oke, kembali lagi di kursi biru, meja hitam dan ruangan warna-warni ya, dimana usia sudah mau masuk ke 30 tahun tapi masih bingung mau ngapain selain pekerjaan tetap, yaitu menjadi seorang guru ya. Ya, pekerjaannya itu, tapi tugas terberatnya adalah menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang punya tanggung jawab yang besar ya. Oke. Ya walaupun secara kehidupan ya, guru itu pernah dipesani saya itu untuk tidak dikatakan sebagai pekerjaan, karena guru itu memang sebuah bentuk pengabdian kita, bahwa kita mempunyai ilmu. Tapi di era yang saat ini ya, bahwa guru juga sangat diperhatikan oleh pemerintah, juga bisa dikatakan sebagai pekerjaan ya. Tapi memang saya lebih senang dengan ungkapan bahwa guru itu bukan sebuah pekerjaan, tapi memang pengabdian. Makanya kemarin selama 6 tahun menjadi guru honorer ya, alhamdulillah tetap menjalani dengan semangat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri, ya, tetap percaya diri sebagai guru honorer. Alhamdulillah ya, menikah ya, punya anak ya punya anak, menjalani kehidupan. Lebaran ya nggak pusing ya. Ya sekarang sudah diperhatikan oleh pemerintah, intinya begitu ya. Jadi usia-usia yang ya apa ya, kalau di TikTok sekarang FYP-nya kan nyari sampingan apa lagi ya gitu ya, nyari tambahan dari mana lagi ya gitu. Nah mungkin itu yang banyak orang rasakan di usia-usia 25 tahun, 30 tahun, apalagi yang sudah menikah, yang sudah punya tanggung jawab, atau yang belum menikah tapi punya tanggung jawab yang besar, sudah punya pekerjaan tetap. Ya namanya orang juga punya rasa ingin memiliki sesuatu yang lebih banyak, yang lebih dari yang sebelumnya gitu. Karena cobaannya orang naik ke tingkat yang lebih tinggi itu memang ada aja ya. Bukannya semakin melihat ke bawah, malah yang di atasnya kok lebih banyak lagi ya. Jadikan saja sebagai motivasi buat kita untuk selalu berusaha berkembang, berusaha untuk tumbuh kayak gitu ya. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, jangan dijadikan musuh, jadikan teman gitu. Bukan untuk bersaing ya, jangan diajak untuk bersaing. Nah, gitu. Tapi bagaimana kalau kehidupannya itu di desa, di perkampungan ya, kayak saya di sini, menjalani kehidupan itu nggak semudah orang yang di dunia bisnis lah ya. Ada jatuh bangunnya memang di dunia bisnis, resikonya besar. Saya juga pernah jualan, sudah pernah merasakan naik turunnya perkembangan bisnis ya, kadang laris, kadang nggak ada yang beli ya, sampai akhir pada suatu titik saya juga berhenti karena keadaan waktu itu, waktu masih jadi mahasiswa. Malam ini untuk pertama kalinya saya mencoba untuk membuat sebuah konten lah, siapa tahu nanti kedepannya bisa menjadi awal batu pondasi menjalani hari-hari, karena memang passion atau kesukaan saya itu di dunia fotografi, videografi, di dunia editing ya, desain ya gitu. Kegiatan sehari-hari kayak gitu saya. Jadi di sekolahan dari awal jadi guru itu sudah pakai kamera sekolah dulu, pakai kamera sekolahan karena saya juga belum punya kamera sendiri. Ya, itu bukan awal. Sebelumnya lagi saya di zaman kuliah itu mulai suka dengan editing kayak gitu. Punya kamera, punya teman tapi dipakaikan ke saya, dipinjemi tapi nggak sehari dua hari, hampir setiap hari dipegang sama saya untuk kegiatan foto-foto,
kegiatan mahasiswa sampai hari ini ke bawah bahwa saya suka dengan dunia fotografi. Karena dunia fotografi saya merasa momen memang perlu diabadikan. Suatu saat kita melihat video atau rekaman itu atau foto itu, kita bisa kembali ke masa lalu, karena akan ada suatu titik seseorang itu merindukan masa-masa yang sudah dilaluinya. Ya sih. Nah, jadi konten kreator saya lihat belajar dari setiap hari lah, hampir semua orang kan melihat sosial media, melihat YouTube, melihat TikTok, melihat Instagram. Kok bisa ya mereka seperti itu? Dari mana mereka memulainya, dari mana mereka dapat ide-ide kreatif. Ya ada yang kreatif, ada yang memang ya dari nol ya, masih belajar, tapi sudah FYP. Kadang untuk menjadi famous atau terkenal itu, satu yang saya lihat itu yang jelek ya jelek sekalian ya gitu ya. Ada juga yang memang bagus sekalian. Misalnya punyanya Raffi Ahmad itu kan bagus sekalian, setiap hari konten-kontennya kan tentang kehidupan mewah, kehidupan yang mudah. Apa kita kalau mau meniru yang seperti itu bisa? Ya mungkin bisa, tapi dengan ya apa orang tertarik ya? Kita bisa membuatnya bisa, tapi apa orang tertarik dengan apa yang kita buat ya? Ya itu tanda tanya gitu ya, karena memang sedang ada di posisi harus ngapain sih? Tapi ya cuma jadi penonton aja gitu. Kalau yang jelek sekalian ya, misalnya bukan jelek sih ya, apa ya, konyol lah, bisa dibilang konyol ya, konyol sekalian kayak Mimi Peri itu kan dari membangunin sahur dengan gaya yang nggak biasa. Kemudian ada siapa dulu itu yang nyanyi lupa lagunya itu, yang cewek agak gendut, mohon maaf body shaming ini ya. Terus viral itu nyanyi lagu apa itu, viewers di YouTube-nya itu jutaan. Keke apa siapa namanya itu ya, aneh gitu. Atau mungkin yang suka nyanyi itu, yang sering itu komika atau pelawak yang suaranya nggak bagus-bagus amat, tapi malah nggak bagus, bisa dibilang nggak bagus, nggak sesuai intonasi, tapi bisa menarik audiens, menarik pendengar, pemirsa, sehingga banyak penonton yang melihatnya gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti ada yang punya ide atau konten kreatif, ide kreatif yang bisa disarankan untuk bahan masukan buat saya memulai untuk berkembang di dunia ya videografi, YouTubing, atau mungkin TikTok atau apa ya. Selain memang karena passionnya situ ya, satu memang sudah suka, menikmati apa yang saya lakukan ya, gitu. Tapi saya juga ingin berkembang. Kalau dulu ada yang bilang saya mirip Raffi Ahmad, ya memang ada sih sedikit-sedikit. Kalau dilihat foto beberapa itu ya mirip dikit ya, cuma bedanya karena kaya aja. Kalau mungkin saya uangnya banyak kayak Raffi Ahmad, ya Raffi Ahmad yang mirip saya kayaknya. Nah, ya ingin berkembang, intinya ya di situ, ingin berkembang. Nah, dari peralatan sebenarnya sudah cukup ya buat konten. Sudah ada kamera, sudah ada handphone sudah 2. Kemudian ya mulai dari kayak gini nih, ini rumah dipinjemi untuk ditinggali. Saya coba bikin pasang stiker dinding, wallpaper dinding ya. Kemudian ini meja juga bikin sendiri buat kerja biar nyaman, karena sesuatu yang nyaman itu biasanya hasilnya memang lebih bagus ya. Kadang-kadang juga lagi di rumah, tolong dibikinkan poster A, dibikinkan video apa ya gitu ya. Harus mengerjakan dengan posisi yang nyaman, karena di depan laptop, di depan HP itu kalau posisinya nggak nyaman juga nggak bagus buat kesehatan badan kita, fisik kita kan kayak gitu. Nah, jadi udah banyak sebenarnya yang saya coba-coba, tapi ya masih belum dimanfaatkan dengan baik ya, yang bisa dieksplor
dari peralatan-peralatan yang sudah ada. Tripod sudah punya 2, sudah ada gimbal stabilizer. Ini kebetulan namanya sama ya dengan nama anak saya, Moza. Tapi saya terinspirasi anak saya, namanya dulu bukan dari ini, kebetulan kok kemarin kenal dengan produk yang satu ini, namanya Moza. Oh ya, udahlah beli aja Moza gitu. Ya, dan di belakang saya juga ada beberapa alat-alat untuk kegiatan elektronik seperti itu. Ini ada bekas RAM ya, dulu diinventarisir CPU komputer itu RAM-nya 8 GB, saya ganti jadi 16 GB RAM-nya, internalnya dulu 1 tera. Sempat saya bawa ke rumah juga buat editing, tapi setelah itu saya diberi laptop untuk ya itu tanggung jawab sekolah, bikin-bikin konten, bikin-bikin poster ya, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Diberi laptop ya sekitar harga 9 jutaan lah waktu itu, Lenovo, yang prosesnya juga AMD ya, seharusnya bisa dimanfaatkan buat lebih baik lagi. Dan kemarin sempat juga ikut pelatihan film, yang ketemu di situ dengan konten kreator yang memang luar biasa. Sebenarnya lombanya itu lomba film untuk sekolah-sekolah atau instansi-instansi. Ternyata yang jadi juara memang menggunakan jasa para videografer atau pembuat film kayak gitu. Sehingga ketika dikumpulkan untuk pelatihan gitu ya, ternyata ketika mau bikin film juara sekolah gitu ya, mereka harus bayar, mengeluarkan omset yang nggak sedikit tuh. Apa ya harus begitu? Saya juga lagi berusaha suatu saat semoga punya karya dari sekolah saya, madrasah saya, untuk membuat film yang memang kualitasnya sudah layak lah, bagus, bisa dibilang bagus kayak gitu. Tapi belum ada kesempatan setelah diklat itu atau pelatihan itu. Waktu itu di Salatiga dekat Semarang ya, 2 hari ya, cukup memotivasi saya untuk berusaha mengembangkan diri. Apa yang saya rasakan mungkin juga teman-teman rasakan, atau mungkin ada yang sudah pernah di posisi seperti saya, sekarang sudah jauh lebih baik, bisa minta tolong untuk di-sharekan di kolom komentar atau menghubungi saya, bagaimana sih biar bisa berkembang. Intinya itu, karena lingkungan saya memang belum banyak orang-orang yang fokus di dunia perkontenan seperti itu ya. Jadi lebih banyak ya menjalani hari-hari ya, bikin kue lebaran, yang main game, yang ngurus anak, Nah, kalau kita hidup di lingkungan yang konten kreator nanti akan terbawakan motivasinya kayak gitu. Nah, ini yang kurang. Jadi memang lingkungan saya memang kurang, tapi juga itu bisa jadi peluang ya sebenarnya buat kita untuk berkembang, karena kita bisa jadi orang yang berbeda di situ, di lingkungan kita, sehingga akan muncul ya, sebenarnya ada peluang juga di balik kekurangan itu, ada peluang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ya apa ya, kok kayak jadi pelajaran ya, bukan pelajaran yang ingin saya unek-unekan. Jadi yang namanya laki-laki itu punya kebahagiaan masing-masing ya. Jadi, kebahagiaan saya juga seperti ini salah satunya ya. Semoga apa yang sudah ada ini bisa dikembangkan ya. Ini udah mulai pusing nih mau menyampaikan apa ya. Kalau basic dulu memang pernah cerita-cerita tentang masa lalu dulu, pengalaman ya. Pernah juga jadi MC, pernah juga jadi instruktur outbound. Nah, jadi memang suka sih dengan dunia yang berbau dengan public speaking ya gitu. Sempat juga punya mimpi jadi presenter, tapi ya kembali lagi itu lingkungan. Setelah selesai kuliah di Jogja, pulang ke rumah jadi guru, lingkungannya ya adem ayem ya, bertemu dengan teman-teman, masyarakat, berbaur ya, mengikuti kayak gitu. Jadi
pemacunya kurang ya. Apalagi dengan orang-orang yang memang menerima jalan hidup dengan penuh apa itu namanya qanaah ya, qanaah, menerima jalan takdirnya dengan mensyukurinya ya, bukan pasrah, bukan, tapi menerima dengan mensyukuri apa yang sudah ada, karena kehidupan ini sementara, ya udah pokoknya kayak gitu. Nikmat sekali sebenarnya kehidupan yang seperti itu, tapi ingin rasanya juga pada waktu-waktu tertentu itu kepikiran, oh ya harus berkembang, tantangan kedepannya lebih besar lagi, tantangan kedepannya lebih rumit lagi ya. Makanya kalau saya ngajar di sekolahan kok anak-anak sekarang santai-santai sekali, apa nggak memikirkan bahwa ke depan itu tantangannya akan lebih besar, nggak memikirkan bahwa ke depannya dunia ini akan semakin berat persaingannya ya, yang kaya akan semakin kaya. Untuk beberapa hari kemarin itu ya, saya sering mempelajari tentang investasi, tentang saham. Oh ternyata ya kayak gitu. Kalau di dunia perbisnisan, orang kaya tidur aja dibayar, misalnya punya uang ya, artis misalnya atau pengusaha punya uang 5 miliar, masukkan ke bursa saham, beli saham, itu 20 juta per bulan bisa dapat dari uang 5 miliar itu. 20 juta kalau buat gaya hidup di desa itu sudah luar biasa ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa punya 5 miliar ujuk-ujuk kayak gitu, atau pinjam bank kita juga harus nutup. Bahwa kalau saya juga percaya kalau kita punya pinjaman itu juga kehidupannya nggak akan setenang kalau kita nggak punya pinjaman. Jangan sampai lah ya, semoga sih nggak sampai punya hutang di bank atau hutang ke siapapun kayak gitu ya. Nah ya begitu ya, di awal yang semoga menjadi awal yang baik, kita bisa bekerja sama atau saling sharing kayak gitu ya. Minimal punya kenangan lah, menjalani hidup yang dengan qanaah tapi juga harus berkembang, terus bisa saling berkolaborasi, berinteraksi di lingkungan masyarakat ataupun di dunia sosial media. Tapi jangan sampai yang merugikan bagi perkembangan anak bangsa gitu ya, pendidikan ya. Saya juga pernah kepikiran untuk membuat konten-konten tentang anak-anak. Itu kan banyak itu video yang menyampaikan bahwa konten kreator permainan anak-anak itu lumayan, karena anak-anak sekarang kan juga sudah kontaminasi yang dengan namanya gadget ya. Kalau setiap hari nonton YouTube kereta, nonton YouTube truk-trukan gitu ya, main mobil mainan. Nah, sebenarnya itu peluang, gampang bikinnya, gampang. Saya rasa kalau saya mau itu gampang. Tapi saya juga memikirkan, oh kalau saya bikin seperti itu nanti bagaimana dampaknya? Apakah saya termasuk orang yang menyesatkan, bahasanya ya, menyesatkan ke perkembangan anak-anak di Indonesia, jadi anak-anak yang dimanjakan dengan gadget. Itu jadi pikiran-pikiran kayak gitu juga muncul ya. Atau bikin konten-konten seperti talk show, bukan talk show, bincang-bincang itu apa namanya ya, sekarang kan banyak yang kayak Deddy Corbuzier, terus Denny Sumargo, apa itu namanya ya. Ya itulah kayak gitu ya, konten-konten kayak gitu. Tapi sekali lagi nggak punya partner. Kalau anak-anak SMP MTS itu, mereka di depan kamera aja masih malu, gimana mau diajak untuk saling berinteraksi di depan kamera, membuat konten yang bagus, yang mendidik, itu masih belum bisa ya. Saya belum menemukan, tapi masih punya peluang untuk menciptakan yang seperti itu. Itu saja dulu, terima kasih. Mungkin yang ada yang menonton, nggak ada yang menonton juga nggak apa-apa, nanti saya upload di YouTube ya ini. Nanti ya, berarti kalau sudah ada di YouTube, ini sudah ada di YouTube ya. Berhasil awal yang dimulai dengan sungguh-sungguh ya. Semoga
apa yang saya niatkan ya teman-teman mungkin dengar juga, bisa saling berbagi, saling sharing ya, bisa jadi orang sukses semuanya ya. Saya sih juga sudah merasa jadi orang yang sukses, tapi juga intinya adalah ingin berkembang kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.